Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Didik Nur Huda. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Oke, dalam video kali ini saya akan bercerita tentang medan listrik. Apa itu medan listrik? Ya, simak baik-baik video ini, tonton sampai habis. Semoga bermanfaat nantinya. Oke, kita mulai saja. Oke. Ya, untuk video kali ini saya akan sedikit berbeda. Saya tidak akan menggunakan PowerPoint. Oke, kita mulai dari judul sendiri, medan listrik. Nah, apa itu medan listrik? Medan listrik adalah, ya dari katanya sendiri, medan. Apa itu medan? Bukan kota Medan ya. Medan di sini adalah suatu area. Area apa? Di sekitar muatan listrik. Sekitar muatan listrik. Yang apa itu? Yang masih terpengaruh gaya listrik. Oke, jadi itu pengertian dari medan listrik. Area di sekitar muatan listrik yang masih terpengaruh oleh gaya listrik. Nah, ingat kembali materi gaya Coulomb atau gaya listrik di ini ya. Salah di sini. Oke, kembali lagi ke sini. Nah, kita akan bicara tentang medan listrik ini tadi. Nah, kemarin kita udah kenal yang namanya muatan positif dan muatan negatif. Nah, kemarin interaksinya apa kalau positif sama negatif? Positif sama negatif interaksinya adalah ini tarik menarik. Tarik menarik. Nah, kemudian untuk yang positif itu bagaimana? Ini tolak menolak. Begitu juga untuk negatif dengan negatif. Nah, sama. Nah, inilah yang kita gunakan untuk ya istilahnya mengetahui arah medan listrik. Nah, selama ini kan kita tahu bahwa arah medan listrik muatan positif arahnya keluar, arah medan listrik muatan negatif adalah masuk. Nah, di sini saya akan mencoba menurunkan bagaimana kita memperoleh arah medan listriknya. Oke ya, ini dimulai dari definisi ini nih. Area sekitar muatan listrik yang masih terpengaruh gaya listrik. Nah, ingat kembali lah. Kita harus sekalian dari sini gaya listrik atau gaya Coulomb, mana F itu sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kembali ini. Oke, kita ke page selanjutnya, halaman selanjutnya. Nah, oke, kita akan bicara arah medan listrik muatan positif terlebih dahulu. Nah, tapi kalau kita berbicara medan, berarti itu pengaruh dari sebuah muatan, hanya sebuah muatan. Kemudian muatan lain itu masuk ke area muatan yang ingin kita uji ini tadi. Oke, jadi konsepnya seperti itu. Jadi saya punya sebuah muatan, dia punya area, ada muatan lain, sehingga dapat berinteraksi dengan si muatan ini nih. Nah, ini jadi akan terjadi interaksi kayak Coulomb di sini jadinya. Ini muatan positif yang ingin kita tinjau tadi, kemudian ini ada muatan uji yang ingin kita masukkan bagaimana pengaruhnya terhadap si muatan yang ini nih. Oke. Nah, di sini yang muatan lain, kan saya gambarkan dengan warna biru saja. Nah, muatan lainnya seperti apa di sini atau muatan uji? Itu sebagai muatan positif yang biasanya. Muatan uji. Itu muatan
positif. Nah, dia udah mendekati si yang akan kita bahas pada medan listriknya. Nah, di situ akan terjadi apa itu? Akan terjadi interaksi. Interaksinya bagaimana? Oke, akan terjadi interaksinya ya tolak menolak di sini. Ini tolak menolak. Nah, berarti di sini kenapa kok si muatan uji itu tertolak? Berarti si muatan positif ini dia mempunyai kecenderungan untuk menolak si muatan uji. Nah, dia nih arahnya ke sana. Inilah dasar dari arah medan listrik untuk muatan positif. Nah, ini arah medan muatan positif. Ini arah medan muatan positif. Tapi itu arah. Kalau kita tuliskan pakai kalimat dia keluar dari muatan. Nah, lalu bagaimana dengan muatan negatif? Oke. Sebelum ke muatan negatif, nah di sini untuk simbol apa namanya medan listrik, ini simbol itu E. Kalau pakai vektor seperti ini merupakan suatu besaran vektor karena ada arahnya di situ. Ini arah ini ada arah ini. Nah, ini arah dari medannya ya. Nah, dari definisi tadi berarti adalah ada sebuah gaya yang berinteraksi dibagi dengan muatan ujinya. Nah, oke, sekarang kita tulis di sini gunakan ini. Nah, oke, ini I1, ini I2. Nah, sehingga dari situ ini rumus dasarnya. Nah, sehingga rumusan E itu sendiri selain dari itu adalah ini. X nya tadi apa? K I1 I2 per R kuadrat. Nah, dibagi dengan apa ini? Nah, yang dibagi sini I uji ini, I muatan uji ini. Sehingga muatan ujinya yang mana sih? I2. Sehingga E itu akan sama dengan H I1 per R kuadrat. Nah, ini I2 yang rendah. Nah, inilah rumusannya untuk apa namanya medan listrik. Oke, kita lanjut ke arah medan listrik untuk muatan negatif. Untuk muatan negatif, kalian tahu dari zaman SMP ya, arah muatan negatif itu adalah menuju ke muatan tersebut. Nah, gimana ceritanya ya? Seperti tadi, saya punya muatan uji. Muatan ujinya di sini sama seperti di muatan positif tadi. Muatan ujinya adalah muatan positif. Muatan uji. Nah, sehingga di sini akan timbul, sudah masuk ke area muatan negatif, sehingga akan timbul gaya pulang atau gaya listrik yang arahnya ke arah muatan negatif. Nah, F-nya. Nah, sehingga di sini diketahui bahwa ketika muatan ini hilang, kita hilangkan,
arah medan dari muatan negatif adalah masuk. Itu mempunyai kecenderungan untuk menarik muatan ujinya. Nah, ini arah medan muatan negatif. Nah, perumusannya sama ya seperti yang tadi di slide. Kita terus kembali. E itu sama dengan F per Q atau tulisnya KQ per R kuadrat. Oke, ini diuji. Nah, itu untuk arah muatan positif sama arah muatan negatifnya, arah medannya seperti itu. Jadi tadi kita simpulkan arah medan muatan positif adalah keluar, kemudian arah medan muatan negatif adalah masuk. Atau sini belum saya tulis ya, maaf. Ini masuk ke muatan, masuknya menuju muatan. Ya, itu kesimpulannya. Sekarang kita ke contoh. Contohnya agak ribet sedikit, nggak apa-apa. Nah, sekarang karena kita bicara medan dan kita punya satu muatan saja, jadi medan itu patokannya adalah satu muatan. Jadi kita akan menemukan area sekitarnya. Jadi kita punya satu patokannya apa? Titik. Jadi ketika kita ingin menghitung medan listrik itu patokannya titik terhadap muatan. Oke ya. Nah, sekarang di sini contoh yang kita buat itu ada dua buah muatan QB dan QC. B-nya di sebelah sini, C-nya sebelah sini. Oke. Nah, kita punya suatu titik. Titiknya apa di situ? Titiknya adalah ini, titik A. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah itu menentukan arah medan di titik itu terhadap masing-masing muatan. Oke. Nah, sekarang titik A ada dua buah muatan kan, terhadap masing-masing arah medannya. Nah, oke, sekarang kita gambar dulu yang terhadap B dulu nih. Muatan B itu adalah muatan negatif. Nah, berarti di titik A itu kecenderungannya kemana? Ingat tadi, muatan negatif arahnya adalah masuk, menuju ke muatan. Oke, kita gambar aja nih. Ini saya tulisnya EB. Nah, gambarnya seperti itu. Jadi saya gambarnya dari sebuah titik itu tadi ke arah muatan, karena dia muatan negatif. Nah, bagaimana untuk yang muatan positif? Nah, untuk muatan positif dari titik itu arahnya kemana? Tadi untuk muatan positif adalah keluar dari muatan. Nah, udah gambar saja dari titik A itu arah luar. Nah, ini saya nulisnya EA. Oke, ini lupa. Nah, oke, sudah digambar. Ya, lalu bagaimana? Sudah kita lakukan perhitungan di sini. Hitungan itu sendiri-sendiri. Jadi kita lakukan hitungan sendiri-sendiri. EA sendiri, EB sendiri. Sorry kok EA. Mohon maaf, ini bukan EA ya, EC. Ini EC, sorry. Nah, EB sendiri, EC sendiri. Nah, untuk EC tadi berarti perumusannya apa tuh? K QC per R. Yang inti untuk yang B berarti K QB per R. R nya sendiri-sendiri juga terhadap titik.
Jadi R di sini adalah jarak terhadap titik. TK 9 kali 10 pangkat 9. IC-nya berapa di situ? IC 9 mikrocoulomb. Oke, IC 9 mikrocoulomb. Kemudian per R-nya lupakan kuadrat. Nah, R-nya sendiri berapa di situ? Untuk R terhadap titik A terhadap ke C itu 4 cm. Jadi kita ubah ke meter sekalian, 4 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, atau di sini kita kalikan sekalian ya. 9 81 per 16 kali 10 pangkat berapa ini? 9 min 6 23, 3 tambah 4 7 ya. Satuannya di sini adalah Newton per Coulomb. Ikutin tadi definisi awal F per I. Kemudian di sini untuk K-nya sendiri untuk EP ya, berkayak di situ ya udah. IP-nya 12 pangkat 6 per R-nya. Nah, R-nya di sini dari B. Ini RB, ini RC. RB-nya 3 cm ya udah. 3 kali 10 pangkat 2 kuadrat. Ini 3 kuadrat 9, kita coret hingga sisa 12 kali 10 pangkat ini 3, kita tambah 4 7. Angkanya nggak jelas ya, 7. Nah, Newton per Coulomb. Nah, ini bagaimana kita menjumlahkannya? Ini karena penjumlahan vektor resultan itu kita tinggal jumlahkan secara vektor aja. EC ditambah EP. Nah, ini saya pakai yang warna hitam. Untuk EC karena ini pakai vektor ya, ini saya nulisnya pakai vektor saja. Jadi karena EC arahnya ke bawah dan ini ke arah mana nih bawahnya, ke arah J atau ke sumbu Y ya, sumbu Y negatif, ini bisa saya tulis EC di situ min 81 per 16 kali 10 pangkat 7 J. Oke, ini karena dia arahnya ke bawah. Kemudian ditambah EP. EP arahnya kemana itu? Ke kanan. Jadi saya bisa nulisnya ya seperti ini aja nih, 12 kali 10 pangkat 7 I ya, karena dia arah kanan sumbu X. Atau di sini bisa kita sederhanakan tulisannya, ada 12I min 81 per 16 J kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Nah, ini dalam bentuk vektor, belum besarnya atau panjang resultannya. Oke, untuk panjangnya kita akan menggunakan ya panjang vektor ya. Kalau kita menggunakan panjang vektor itu atau resultan di sini, ini panjangnya itu sama dengan akar dari, karena kita di sini membaginya dalam dua komponen ya, EX dikuadratkan ditambah EY kuadratkan
ditambah EZ kuadratkan. Oke, ini secara umum. Cuma karena kita cuma dua komponen, ini EZ itu sama dengan 0, nggak ada ya. Kita cuma bahas dua komponen, sehingga dari sini nih diabaikan 0. Oke, kita lakukan perhitungan untuk kasus kita, dimana R panjangnya adalah sama dengan akar dari, oke, cuma saya ambil apa namanya, koefisiennya aja ya. Maksudnya ya, misalkan di sini 12 kuadrat ditambah minus 81 per 16 kuadrat. Ingat, masih ada kita 10 pangkat 7, ini tidak usah diperhitungkan di sini, bikin ribet. Oke, kita masukkan 12 kuadrat adalah 144, kemudian minus 81 per 16, 16 nya aja dulu, 256, kemudian 81 kuadrat, kita pakai kalkulator ya, 81 kuadrat, oke, 6561, 6561. Oke, nah, oke, kita hitung. Ini masih 144 ditambah 6561 dibagi 256, bagi 256, 25,6, 25,6. Oke, nah ini kita pakai biasa, udah bisa ya, 6, 4 tambah 5 9, 4 tambah 2 6, terus 1 nggak ada, ya udah 169,6. Atau ini kita dekatkan saja, kita udah tahu akar 169, ya kita pakai pendekatan saja, boleh. 169 ini sama dengan berapa di sini, 13. Oke, ini untuk koefisiennya aja udah 13. Jangan lupa masih totalnya, total di sini besarnya atau panjangnya itu sama dengan 13 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Nah, inilah jawabannya. Contohnya agak ribet ya ternyata ya. Ya nggak apa-apa. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Silakan kalau ada komentar di bawah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.